البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih lanjutan daripada syarah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan waffaqahullah ta'ala. Kata beliau, qalu, mereka mengatakan, innallaha amarona an nattakhidal wasilata ilaih. Nah, kata mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan kepada kita agar kita itu menjadikan wasilah, itu perantara menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memaknakan wasilah situ adalah perantara, wasithah. Itu makna yang keliru ya. Tapi makna yang benar adalah sebagaimana telah kita lewati kemarin. Makna daripada al-wasilah di situ adalah apa? Adalah at-ta'ah wal qurb. At-ta'atu wal qurbu, yaitu ketaatan dan kedekatan na'am kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya yang sudah kita baca kemarin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilih. Nah, mereka berdalilkan di sini wabtaghu ilaihi alwasilah, dan carilah wasilah, perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut mereka ya. Tapi yang benar apa? Dan carilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan juga kedekatan. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-wal wasilatu ma'naha al-wasithah, kata mereka. Wasilah itu maknanya adalah wasithah. Maknanya adalah perantara. Hakadha yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Demikianlah mereka mengubah ucapan-ucapan dari aslinya atau dari zahirnya. Nah, dari tempatnya mereka ubah. Bahwasanya makna wasilah adalah ketaatan diubah menjadi apa? Wasithah, perantara. Fal wasilatu al masyru'atu fil Qur'an wa fis sunnah hiya ta'ah. Maka wasilah yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah adalah at-ta'atu allati tuqarribu ila Allah azza wa jal, yaitu ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassul ilaih, dan juga yang menghantarkan atau menyampaikan kepada Allah taala bi asma'ihi wa sifatih. Tawassul, kita dengan menjadikan wasilah dengan nama-nama Allah taala dan juga sifat-sifatnya. Ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli, termasuk itu. Boleh. Ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Enggak masalah. Itu boleh. Hadhihi al-wasilatul masyru'ah. Inilah wasilah-wasilah yang disyariatkan. Bukan seperti orang-orang yang dikatakan ahlu bid'ah, ahlul khurafat, yang mereka mengatakan bahwasannya al-wasilah adalah wasithah, perantara. Jadi kita biar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan orang-orang saleh, kita jadikan para nabi, kita jadikan para malaikat adalah sebagai wasithah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan, untuk mendapatkan syafaat dan semisalnya. Itu semua keliru. Amma tawassulu bil makhluqin, adapun menjadikan tawassul, menjadikan perantara dengan makhlukin, dengan makhluk-makhluknya ilallah ya azza wa jal, fahuwa wasilatun mamnu'ah, maka seperti ini adalah wasilah, perantara yang dilarang atau ketaatan yang dilarang. Seperti ini dilarang. Kenapa? Karena makhluk semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh, tidak perlu. Semuanya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa wasilatun syirkiyah, dan juga termasuk wasilah syirkiyah karena dia bertawassul, meminta kepada makhluk dan juga menghantarkan menurut mereka mendekat diri kepada makhluk. Untuk kepada Allah taala harus melalui makhluk dan semisalnya. Naam.
Wa hiya allati ittakhadhaha al-musyrikuuna min qabl. Itulah yang dijadikan oleh orang-orang musyrikun sejak dahulu. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mengibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat pada mereka, tidak pula memberikan malapetaka. Sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, tidak pula memberikan manfaat pada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ini mereka mengatakan apa? Syubhat mereka. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan orang-orang saleh dan yang semisalnya, jadikan perantara-perantara yang bisa mendapatkan, yang bisa memberikan syafaat. Naam, bisa memintakan syafaat kepada Allah taala untuk diri-diri kita, kata mereka. Na'udzubillah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai para wali, ma na'buduhum, kata mereka, kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak beribadah dengan orang-orang saleh, kami tidak beribadah dengan para nabi, kata mereka, illa, melainkan liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar mereka semuanya mendekatkan kami, membikin kami dekat kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan. Hadza huwa syirkul awwalin wal akhirin. Inilah kesyirikan naam sejak dulu dan juga sekarang. Yang terdahulu dan juga belakangan ini. Sawa'un bisawa, sama sekali, sama persis. Wa in sammahu wasilatan, walaupun mereka menamakan dengan wasilatan, fahuwa syirku bi'ainih. Padahal itu ada kesyirikan secara zatnya. Jadi penamaan itu tidak mengubah kenyataan. Jadi sekedar penamaan dinamakan dengan ini, itu, atau itu, ini, semuanya tidak mengubah apa kenyataan. Al-ibrah bil haqa'iq, karena yang jadikan pelajaran atau jadikan patokan itu hakikatnya. Hakikatnya mereka meminta pada siapa? Selain Allah. Hakikatnya mereka menyembah siapa? Selain Allah. Syirik, sudah. Dilihat dari hakikatnya sudah kelihatan. Naam. Kemudian walaysa huwal wasilatul lati syara'ahu Allah. Nah, tidaklah dia itu adalah wasilah yang Allah Ta'ala syariatkan. Li'anna Allah lam yaj'al syirka wasilatan ilaihi abadan. Dikarenakan Allah Ta'ala tidak menjadikan kesyirikan itu sebagai wasilah, perantara jalan menuju Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tidak. Wa innama syirku mub'idun anillah. Dan hanya saja kesyirikan itu adalah salah satu sarana yang menjauhkan seorang dari Allah Ta'ala. Mub'idun anillah, membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan baginya surga. Bayangkan, surga diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berbuat syirik. Na'udzubillah. Wa ma'wahun nar, kemudian berikutnya tempat kembalinya adalah api neraka. Bahaya sekali. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, tidak ada bagi orang-orang yang berbuat syirik min ansar, seorang penolong pun. Karena adz-dzalim sini maknanya apa? Al-musyrik. Nah, jadi adalah wa ma lidh-dhalimin min ansar, ay wa ma lil musyrikin min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat syirik itu seorang penolong. Fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah azza wa jalla? Fakaifa yuj'alu syirku wasilatan ilallah? Maka bagaimana dijadikan kesyirikan sebagai wasilah, perantara menuju Allah Subhanahu wa taala? Ta'alallahu amma yaqulun. Maha agung Allah Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Maha agung Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. Na'udzubillah. Na'am, hafizakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya Asy-syahid minal ayah, syahidnya, intinya dari ayat tersebut, ayat yang disebutkan oleh muallif di situ dalam matan, anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budus salihin. Bahwasanya di dalamnya ada pendalilan bahwasannya di sana itu ada sekelompok manusia yang dari kalangan orang musyrikin menyembah orang-orang saleh. Li'anna Allah bayyana dzalik, dikarenakan Allah Ta'ala menjelaskan tentang hal itu. Wa bayyana anna haula'il ladzina ta'budunahum hum 'ubbadun fuqara. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya mereka yang kalian itu mengibadahi mereka itu sendiri adalah hamba-hamba dan juga fakir.
Jadi yang mereka anggap adalah orang-orang saleh dan semisalnya itu, mereka sendiri adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang fakir, yang butuh kepada Allah Ta'ala. Naam, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka juga mencari, menjadikan ketaatan itu sebagai apa? Jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah, yaitu mereka mencari mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang lebih dekat. Yatasabaquna ilallah, mereka berlomba-lomba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bil ibadati, dengan beribadah, li faqrihim ilallahi wa hajatihim, karena butuhnya mereka kepada Allah Ta'ala dan perlunya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Nah, mereka itu sendiri apa? Mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala dan takut terhadap azabnya. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kadzalik, maka barang siapa yang keadaannya seperti itu, fa innahu la yasluh an yakuna ilahan yud'a wa yu'bad ma'allahi azza wa jal. Maka tidak selayaknya, tidak pantas untuk jadikan ilah yang diseru, yang diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Kemudian berikutnya qala al-muallifu rahimahullah taala Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa dalil ahjaril asyjar, dan dalil bahwasannya di antara mereka ada yang menyembah ahjar, yaitu bebatuan, wal asyjar, pepohonan. Qaulu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Nah, ini nama-nama berhala-berhala mereka ya, atau nama-nama sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, afara'aitum akhbiruni, kabarkanlah kepadaku tentang Al-Lat wal Uzza wa Manat, dan juga Manat as-salisal ukhra, yang jadi yang ketiganya. Al-Lat, Uzza sama Manat. Naam. Kemudian berikutnya dalam syarah itu qala syarih wafaqahullahu taala Syekh Shalih Al-Fauzan, qalu wa dalil ahjaril asyjar, dan dalil bahwasannya mereka menyembah bebatuan dan juga pepohonan, ila akhirih, fi hadil ayah, di dalam ayat ini dalilun, ada pendalilan, anna hunaka man ya'budul ahjar wal asyjar minal musyrikin, bahwasanya di sana itu ada sekelompok manusia yang menyembah apa? Bebatuan, pepohonan dari kalangan kaum musyrikin. Faqaluhu afara'aytum, hadza istifhamun inkari. Nah, ini ada istifham ingkar, ai akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Nah, kalau memang benar ada seperti itu. Min babi istifhamil inkar wat taubih, dalam rangka apa? Pertanyaan yang sifatnya mengingkari dan juga at-taubih, menganggap jelek perbuatan mereka. Nah, menganggap hina perbuatan mereka. Akhbiruni, kabarkanlah kepadaku tentang mereka. Apakah mereka bisa memberikan rezeki? Apakah mereka bisa menghilangkan malapetaka atau bahaya, atau memberikan manfaat? Atau sekedar penamaan-penamaan yang mereka namai? Ewa. Kemudian berikutnya Al-Lat. Nah, sekarang Al-Lata bitakhfifit ta, karena ada dua bacaan ya. Ada dua bacaan. Menurut ahlu qiraah, jadi ada yang bacanya Al-Lata tanpa ditasydid, ada yang Al-Lata itu. Ada yang Al-Lata, ada yang Al-Lata. Ta-nya ditasydid. Bitakhfifit ta, dengan meringankan ta tanpa tasydid maksudnya. Ismu sanamin fit Taif, ini adalah nama berhala. Jadi Al-Lata tanpa tasydid ini adalah nama berhala di Taif, di kota Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin, yang mana Al-Lat ini adalah sebuah ungkapan tentang sakhrah, sebuah bangunan yang mangkusyah, bangunan yang besar, mangkusyah yang dipahat atau diukir. Alaiha baitun mabni, nah bahwasanya di atasnya itu ada rumah yang dibangun. Wa alaihi satair, kemudian di atasnya juga ada sitar-sitar penutupnya. Yudahil Ka'bah, yang menandingi Ka'bah. Jadi tempatnya ini Al-Lata ini nama berhala yang menandingi Ka'bah itu. Wa haulahu sahah, dan sekelilingnya ada halaman. Wa indahu sadanah, dan juga ada penjaganya. Kanu ya'budunaha min dunillah, dahulu mereka menyembah nama Al-Lata tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyembah Allah taala, tapi menyembah berhala tersebut. Wa yalis Saqifin, waktu itu untuk untuk penduduk Saqif.
Wama walahum dan orang yang sekelilingnya minal qabail dari kabilah-kabilah waktu itu. Yufakhiruna biha, mereka berbangga-bangga dengan adanya Lata itu. Nah, itu ya kalau dibacaannya apa? Kalau membacanya Al-Lata tanpa tasydid. Sekarang wa quri'a afara'aitumul Lata bitasydid ta, ta'nya ditasydid. Al-Lata. Nah, itu bagaimana? Apa maknanya? Ismu fa'ilin min latta yaluttu adalah ism fa'il. Pelaku dari latta yaluttu. Apa sih latta yaluttu itu? Wa huwa rajulun salihun. Waktu itu, nam al-lata, nam itu adalah laki-laki saleh kana yaluttu sawik. Waktu itu dia itu membuat adonan tepung, semacam tepung itu. Bikin adonan semacam tepung, wa yut'imuhu lil hujjat. Waktu itu dia memberi makan oleh jamaah haji. Paham ya? Jadi orang ini al-lata itu adalah nama seorang laki-laki saleh yang waktu itu membuat adonan semacam tepung itu, kemudian diberi makan oleh kemudian diberikan kepada jamaah haji. Orang tersebut memberi makan kepada jamaah haji. Falamma mata banaw ala qabrihi baitan. Kemudian ketika laki-laki saleh ini yang dikatakan dengan Lata ini meninggal, mereka membangun di atas rumahnya itu atau mereka membangun di atas kuburannya rumah. Jadi mereka membangun rumah di atas kuburan laki-laki saleh tersebut. Wa arhu alaihi satair, kemudian mereka menjulurkan di atas rumah tersebut sitar-sitar, penutup-penutup. Fasaru ya'budunahu min dunillah. Kemudian mereka menjadilah mereka beribadah atau mengibadahi kuburan tersebut atau rumah yang dibangun di atas kuburan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal Lata. Ini dinamakan dengan Latu. Al-Latu itu adalah isim fa'il dari apa? Latta yaluttu. Tapi yang pertama apa? Al-Lata tanpa adanya tasydid. Naam. Kemudian berikutnya Al-Uzza. Apa itu Uzza? Wal Uzza syajaratun minas salam fi wadi Nakhlah baina Makkah wa Taif. Bahwasanya Uzza itu adalah pepohonan minas salam. Nama pohon ini ya. Fi wadi yang terletak di wadi. Sebuah wadi, Wadi Nakhlah namanya, yang terletak antara Makkah dan Taif. Nah, Uzza ini sebuah pohon besar ya, pohon-pohon besar itu kemudian terletak di antara Makkah dan Taif. Haulaha binaun wasatair, sekelilingnya juga ada bangunan dan juga sitar-sitar penutupnya. Wa indaha sadanah, dan juga di sisinya ada penjaganya. Wa fiha syayatin. Nah, ini kalau Uzza ini di sekelilingnya itu atau di dalamnya itu ada apa? Syayatin. Ada syaiton-syaiton yukallimunan nas, yang waktu itu mereka itu para syaiton itu mengajak bicara manusia. Wa yadhunnu al-juhal, orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu menyangka anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarat. Ya kan, karena bodohnya mereka ya. Karena bodohnya mereka menyangka bahwasanya yang ngajak bicara itu adalah apa? Pohon itu sendiri gitu loh. Jadi mereka menyangka yang ngajak bicara itu pohon itu sendiri, bukan jin tadi atau bukan syaitan tadi. Naam. Au hadzal bait alladzi banauh, atau yang bicara itu rumah yang dibangun di sekelilingnya tadi atau di atasnya. Ma'anna alladzi tukallimuhum hiya syayatin, padahal yang mengajak bicara mereka itu apa? Ya bukan pohon itu sendiri, bukan pula rumah itu sendiri, tapi apa? Asyayatin, itu para syaitan. Litudillahum, untuk menyesatkan mereka an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadzal sanam li Quraisy, waktu itu berhala ini Uzza ini untuk orang-orang Quraisy. Wa ahlu Makkah, dan penduduk Makkah, wa man haulahum, dan juga yang sekeliling mereka. Naam, dan yang sekeliling mereka atau sekitar mereka. Uzza ini. Naam. Kemudian berikutnya wa manata, apa itu manah? Sakhratun kabiratun, sebuah bangunan yang besar, fi makanin, pada sebuah tempat, yaqa'u qariban min Jabal Qudait, yang terletak kurang lebih dekat daripada gunung Qudait. Nama tempat ini ya. Baina Makkah wal Madinah, yang mana gunung Qudait ini terletak di antara Makkah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Nah, waktu itu berhala tersebut mana itu untuk penduduk Khuza'ah, kabilah Khuza'ah dan Aus dan juga Khazraj. Wa kanu yuharrimuna man 'indaha bil hajj. Nah, waktu itu mereka mengharamkan atau mereka waktu itu berihram dari sisinya, dari sisi berhala tersebut yang dibangun tadi itu,
Naam ketika haji. Wa ya'buduna min dunillah, dan bahkan mereka mengibadahi berhala tersebut atau bangunan yang besar tadi itu mana? Selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Fa hadhil asnamu tsalatsah hiya akbaru asnamil Arab. Maka 3 berhala ini adalah berhala yang paling besar untuk orang Arab waktu itu. Qala Allah taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manah?" Hal aghnatkum syai'a? Apakah mereka 3-tiganya itu bisa memberikan kekayaan atau mencukupkan kalian dengan sesuatu apapun? Hal nafa'atkum? Apakah bisa memberikan manfaat pada kalian? Hal nasaratkum? Apakah mereka bisa memberi pertolongan kalian? Hal kanat takhluq wa tarzuq wa tuhyi? Apakah dahulu Al-Lat wal Uzza wal Manat itu menciptakan, memberi rezeki, wa tuhyi, dan juga menghidupkan, wa tumit, dan mematikan? Madza wajadtum fiha? Apa yang kalian dapatkan di dalamnya? Pada Lat wal Uzza wal Manat, apa yang kalian dapatkan? Hadza min babil inkar, ini dalam bentuk pengingkaran. Wa tanbihul uqul, dan juga peringatan pada akal-akal ila antarji'a ila rusydiha, agar kembali kepada petunjuknya. Fahadi innama hiya sakhratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala darrun makhluqatun. Apa maknanya? Hanya saja 3 berhala tadi itu adalah sakhratun, semacam bangunan-bangunan, wa syajaratun, ataupun pohon-pohonan, laisa fiha naf'un wala darrun, tidak ada di dalamnya itu manfaat, tidak pula bahaya. Makhluqatun, sekaligus itu semuanya adalah makhluk. Sekaligus itu semuanya adalah makhluk. Itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.